Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan perihal komunikasi keluarga di era modern. Kalau zaman dulu, di pedesaan juga sekarang, komunikasi atau hubungan antara anggota-anggota keluarga itu tidak banyak masalah. Tetapi sekarang di era modern, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik itu memberi pengaruh yang besar dalam hubungan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari kesatuan. Jadi semua orang pribadi-pribadi adanya kesatuan itu mulai dari pernikahan, ada kesatuan, membentuk keluarga. Jadi yang kita pikirkan hari ini bagaimana komunikasi keluarga itu nyaman, enak, baik, dapat dipercaya. Sebab sekarang banyak sekali akibat komunikasi keluarga itu di mana orang tua dan anak sudah pecah. Mungkin masih serumah, butuh makan, butuh pakai, tetapi hati mereka tidak baik. Ciong, tidak suka ramah tamah. Nah, itu sebabnya kalau komunikasi keluarga itu baik, maka bangsa baik, negara pun baik. Kalau misalnya komunikasi keluarga di daerah Citapen baik, maka masyarakat Citapen baik. Tapi ada banyak kampung-kampung yang disebut kampung narkoba, hubungan keluarga tidak baik, kampung tidak baik, masyarakatnya tidak baik, bangsa pun menjadi tidak baik. Karena itu kita perlu memperhatikan dan menjaga komunikasi keluarga itu antara orang tua, anak, ayah, ibu, dan anak-anaknya bagaimana. Kemudian orang bersaudara itu bagaimana komunikasinya. Itu baru bisa diharapkan baik kalau kita mendapat pertolongan yang dari atas. Biasanya kita merasa hidup ini tidak bergantung sama atas. Karena orang cuma berpikir hidup itu cari makan. Gua sanggup, aku sanggup cari makan. Katanya begitu. Padahal betapa kacaunya hubungan keluarga dan rumah tangga, sehingga komunikasinya tidak baik. Sebab itu kita harus membentuknya itu sesuai dengan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan, anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Tidak bisa melupakan Tuhan. Orang yang tidak menghubungi Tuhan, tidak berhubungan dengan Tuhan, pasti komunikasi keluarganya menjadi kacau. Bapak bawa karapnya sendiri, anak bawa karapnya sendiri. Ya, karena itu hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Nomor 1, hormat, taat sama Tuhan. Nomor 2, taat sama orang tua. Di dunia ini orang tua itu wakilnya Tuhan. Kalau saja di dunia ini jadi kacau hubungan anak orang tua, jangan mimpi anak itu masuk surga. Orang tua juga jangan mimpi kalau membiarkan anaknya kacau hubungannya. Enggak ada itu kebahagiaan. Enggak ada itu panjang umur. Sebab Tuhan bilang,
Hormatilah ibumu supaya dipanjangkan Tuhan hari umur hidupmu. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Mau berbahagia, mau panjang umur. Kalau Anda cuma cari duit, lagi ngumpuli duit, tiba-tiba kematian datang. Orang yang mikiri duit, stres. Banyak macam penyakit lambung, dari pikiran, penyakit GERD, gangguan pada lambung. Dan kalau ini naik, tiba-tiba serangan jantung dan besok atau lusa mati. Jadi jangan pikir kita nggak peduli sama Allah, sama orang tua. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan orang tua merasa diri itu, anak itu milikmu. Enggak. Anak itu titipan Tuhan. Supaya dibimbing, diajar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi anak itu bukan anakmu yang punya Tuhan. Dan Tuhan mau kau walinya untuk mendidiknya dengan baik. Ya. Nah sekarang kedua kita lihat, next. Tujuan pokok daripada komunikasi keluarga adalah memprakarsai interaksi antara anggota-anggota keluarga, ya, sehingga tercipta komunikasi yang lebih baik. Jadi kita harus mempelopori orang tua, ibu, anak, ibu, bapak, ibu, mempelopori, kasih contoh, kasih teladan, kasih bimbingan, supaya komunikasi itu lancar. Kalau tidak lancar, dengan Tuhan pun tidak lancar, maka bagaimana mungkin? Jadi kita kumpul di sini ini supaya ada komunikasi dengan Tuhan. Dan untungnya kalau kita komunikasinya baik dengan Tuhan, kita juga bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan seluruh keluarga kita. Damai dan berkat Tuhan akan turun atas hidup kita. Orang yang kacau keluarganya, kacau hubungannya dengan ayah ibunya, dengan saudara-saudaranya, kacau ekonominya, kacau hidupnya. Karena itu siapa yang merasa ada komunikasi yang tidak lancar, mulai periksa diri masing-masing. Baik orang tua periksa diri maupun anak-anak harus periksa diri tentang itu. Kita baca Filipi 2, 4 dan 5. Janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan menjadi orang egois. Dalam keluarga rumah tangga kau makan sama orang tua, tapi gak peduli sama saudara-saudara. Orang ini patut dihukum oleh Tuhan. Karena itu kita mesti punya itikat baik. Jangan tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan dirinya. Jangan egois. Isi rumah tangga kita, saudara kita itu harus kita perhatikan juga. Hendaklah kamu hidup bersama, dalam hidup bersama, menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus. Jadi kita dalam keluarga hidup bersama itu mempunyai pikiran Kristus, baru damai, baru ada ketentraman, baru ada rezeki, baru jadi orang terkemuka. Kalau kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Apa pikiran Kristus? Turun dari sorga, meninggalkan kemuliaannya, menjadi manusia. Anda masih merasa diri di sorga? Merasa sombong?
manusia itu 92 kali disebut Ben Ha-Adama. Dalam kitab Yeskiel, Ben Ha-Adama. 92 kali. Kamu itu, Ben itu, bin itu artinya bapaknya. Misalnya Anton bin Ahmad. Bapaknya itu namanya Ahmad. Ben Ha-Adama, bapaknya itu tanah. Setiap orang harus ingat bahwa kita ini tanah. Hidup sebentar, lalu mati. Karena itu jangan tiap orang memperhatikan pentingannya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran perasaan dalam Kristus. Dia yang mulia merendahkan diri. Jadi manusia. Untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Kenapa kita ini egois? Kenapa kita jadi sombong? Taruh pikiran Kristus, rendah hati. Taruh pikiran Kristus, mau mengalah. Taruhlah pikiran dan perasaan Kristus, rela berkorban. Anggota keluarga yang manis itu menaruh pikiran seperti pikiran Kristus. Ya. Next kita lihat. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dalam misi rumah, bapak, ibu itu harus sabar. Bapak, ibu yang berkelahi melulu, anak-anaknya tukang berkelahi. Bapak, ibu yang ribut melulu, jadi anak jalanan. Perang kampung, perang antar remaja, kebut-kebutan, bawa celurit. Itu semua akibat dari hubungan komunikasi keluarga yang kacau balau. Adanya di jalan-jalan, terbitnya semacam itu buah-buahnya. Kemudian next kita lihat. Komunikasi keluarga butuh kesiapan dari anggota keluarga. Jadi kita kalau mau, mesti batinnya rela mempersiapkan diri. Saya sebagai anggota keluarga harus lihat hierarki tingkat-tingkat. Tingkat tertinggi papa, nomor 2 mama, nomor 3 kakak yang sulung, kemudian kakak nomor 2, kakak nomor 3, saya adik. Harus bisa menempatkan diri. Ya. Kesiapan nomor 1, kesiapan untuk membicarakan setiap hal secara terbuka. Jangan bersembunyi, jangan penuh rahasia. Kita siap, jangan tertutup. Kalau ada masalah bicara, supaya jangan ini tidak diobati. Sebab kalau satu bagian bisul ini tidak diobati, seluruh badan kita jadi sakit. Kalau kaki kita infeksi, ujung kuku aja, ibu jari infeksi, seluruh tubuh kita merasa derita sakit. Oleh karena itu kita harus secara terbuka. Saya susah, saya menghadapi masalah. Buka masalah kepada keluargamu, kepada papa, mama, kepada saudara-saudaramu. Lalu kemudian siap menyelesaikan masalah dalam keluarga dengan kesabaran dan kejujuran dan keterbukaan. Atau bersembunyi. Orang yang menutup-nutupi dirinya begitu sial hidupnya. Tapi kalau komunikasinya baik dengan papa, mama, saudara-saudara,
ya bisa menyelesaikan dengan sabar, jujur, dan terbuka. Ada anak yang jatuh cinta, sembunyi-sembunyi. Cerita dong. Kalau orang jatuh cinta sembunyi-sembunyi bahaya. Kalau jatuh cinta itu dorongan emosi yang tidak terkendali. Terus ke pinggir pohon, bawah pohon, pinggir hutan, cium, rangkul, peluk. Saya beritahukan pada setiap orang, perempuan jangan pernah mau dicium. Tapi rasanya hukum ini berat sekali ya. Sebab perempuan sekarang agresif. Alkitab menulis, 7 perempuan bisa merebut seorang laki-laki. 7 saingannya. Dan ternyata ini hebat. Karena Alkitab itu ditulis jauh sebelum zaman kita ini. Sekarang kita lihat perempuan jauh lebih agresif. Kenapa? Kalau perang yang mati laki-laki. Kalau sakit penyakit yang paling banyak mati laki-laki. Masalah yang lebih membawa beban laki-laki, bapak atau saudara. Jadi laki-laki itu jadi sedikit sekarang. Di seluruh dunia perempuan lebih banyak. Nah kalau lebih banyak, perempuan itu jatahnya berkurang untuk dapat suami. Karena itu dunia kita ini sekarang menjadi kacau oleh karena hal demikian ini. Jepang mengatasinya secara aneh. Dia tidak mau kawin. Sebab kawin itu berbeban, ngurusi anak, istri, tanggung jawab ekonomi. Jadi orang Jepang nggak mau kawin. Kalau kepuasan seksual bisa dibikin. Pelacuran banyak. Boleh aja puaskan sama setiap perempuan yang bisa dibeli. Itu di Jepang. Akibatnya sekarang pemerintah Jepang jadi kacau. Kenapa? Kekurangan penduduk dalam negeri Jepang. Kalau nanti berkelahi perang, kekurangan manusia untuk perang. Jadi pemerintah Jepang itu mendorong supaya orang kawin dan punya tanggung jawab dan punya anak. Tapi orang-orang Jepang sekarang kalau buat kepuasan seks dia bisa beli. Tapi lebih hebat, lebih gila lagi. Sekarang di Jepang bikin boneka buat dari spons yang empuk. Perempuan yang cantik. Bisa dipeluk, bisa dirayu. Bisa buat memuaskan hawa nafsu. Jadi buat apa laki-laki Jepang kawin? Dia bisa kawin sama boneka itu. Sama robot itu. Empuk juga sama. Kepuasan seksual bisa diperoleh dari memeluk gadis yang dari spons itu. Dilengkapi sedemikian rupa, empuknya sama seperti seorang perempuan. Nah, ini kemajuan iptek membawa kehancuran dalam kehidupan rumah tangga keluarga, membawa akibat kepada negeri, bangsa, negara. Luar biasa. Komunikasi keluarga itu harus ada siap untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga dengan kejujuran, ya, keterbukaan. Amsal 11 ayat 3, orang-orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan hati. Jadi kita harus
belajar tulus. Kalau enggak, orang yang tidak jujur, tidak tulus itu merusak dirinya sendiri. Ingat jujur. Jujur itu sangat penting. Papa saya seorang yang sederhana, tapi dia orang amat jujur, bisa dipercaya, sehingga dalam Perang Dunia Kedua, bangsa apapun tetap membutuhkan dia. Zaman Belanda dia jadi kepala koperasi masyarakat desa itu. Karena bisa dipercaya. Zaman Jepang dia juga tetap. Tadi dari Belanda ke Jepang mau dibunuh. Katanya ini orang pro Belanda. Tapi orang sekampung bilang kalau bapak ini dibunuh, maka koperasi rakyat bubar. Sebab susah cari orang jujur. Jadi saudara, lalu zaman merdeka tetap. Dan bapak saya itu orang yang menyelamatkan kolonel dalam masa perang Republik Indonesia. Kolonel itu kemudian menjadi gubernur yang pertama di Kalimantan Tengah, yaitu Gubernur Cilikriwut. Dan dia sahabat gubernur itu. Tapi bapak saya ketika sudah berumah di Kebun Manggu, saya bilang, Pak, urus dong surat veteran pejuang. Supaya dapat juga sedikit bantuan dari pemerintah. Papa saya menyebut, pejuang sejati tidak butuh bantuan. No. Makin hari makin tua, saya mencoba sekali lagi. Pak, saya mau urus itu bukti pasukan veteran pejuang supaya dapat bantuan dari pemerintah. Dia marah. Dia marah. Dia itu diangkat dari Jakarta. Coba di Kalimantan Tengah. Laporan sampai ke Jakarta. Sampai kewarganegaraan diberikan oleh Jakarta. Dulu kan orang mau jadi warga negara mengajukan permohonan sama pemerintah. Ini enggak. Diberi. Kemudian diangkat lagi menjadi badan pemerintahan Kota Waringin untuk mengatur ekonomi di sana. Itu upahnya orang jujur begitu. Enggak ada cuan-cuanan mau untung, enggak. Ya. Kemudian kesabaran dan pengampunan. Tidak saja jujur, tetapi mesti sabar dan pengampunan. Punya hati begitu, kau jadi kepala rumah tangga yang baik. Kau akan diberkati Tuhan, anak cucumu perkasa di bumi. Sabarlah kamu terhadap seorang yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Ada orang benci sama kita. Ada orang dendam sama kita. Belajar memandang Tuhan. Jangan memandang orang yang memusuhi kita. Kita kan orang beriman nih. Supaya kita punya kesabaran dan pengampunan. Amsal 3:16. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Daud itu jaga perang. Kemana dia pergi? Musuh dikalahkan. Dari kecil singa dan beruang sebagai pengembala domba,
Singa dan beruang dikalahkannya. Oh, hebat. Tetapi anaknya Salomo atau Sulaiman itu lebih berhikmat lagi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Luar biasa. Orang yang menguasai diri. Tidak meletup-letup. Tidak berpikiran pendek, tapi dikuasai dirinya. Lebih dari seorang jagoan yang bisa menaklukkan musuh-musuh. Jadi yang besar itu bukan luarnya, batinnya. Ayo kita melatih batin kita dengan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, supaya kita bisa berhasil. Sabarlah, nggak usah balas, jangan meletup. Orang yang meletup-letup, akhirnya dia sendiri yang rugi. Next kita lihat. Di era modern ini banyak sekali perubahan yang mempengaruhi komunikasi keluarga akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik iptek. Iptek itu berubah, kemajuan ilmunya berubah, tekniknya berubah. Itu mempengaruhi hubungan antara keluarga. Orang tua, anak, anak dan orang tua. Ya. Teknologi memberikan berbagai-bagai kemudahan yang lebih nyaman kepada pekerjaan manusia. Saya melihat orang bagaimana pabrik minuman. Dia cuma masukkan sini buah anggur, buah leci dan sebagainya. Gili. Ujung-ujungnya sana keluar sudah dus-dusan. Sudah botol-botolan, mengisi botol, mengisi minuman itu, kemudian bisa ditutup satu-satu. Jadi ada mesin yang berjalan, botolnya berjalan, ada mesin yang cuma nutupin botol, ada mesin yang cuma ngepakin, dipack, ada mesin yang mengirimkan barang jadi untuk dijual. Hebat. Zaman modern memberi berbagai-bagai kemudahan yang lebih nyaman kepada pekerjaan manusia dengan penggunaan alat-alat modern. Restoran tidak perlu lagi antar satu-satu. Cukup ditaruh di dalam robot dan robotnya bisa berjalan. Dan bisa menempati meja nomor 12. Itu robotnya berjalan ke meja nomor 12. Nggak usah repot-repot. Itu semua membawa keringanan, kemudahan. Nah sekarang penggunaan alat-alat modern itu utamanya adalah penggunaan internet. Internet itu telah menjadi media yang tak terbatas dalam segala bidang kehidupan. Saudara sekarang mau berhubungan dengan Kanada, right now, sekarang, dengan Amerika Selatan, Amerika Serikat, dengan Eropa, dengan Jerman, dengan Prancis. Internet bisa menghubungkan kita dalam waktu sekejap. Bisa dibayangkan? Ya. Internet ini menjadi media yang tidak terbatas dalam segala bidang kehidupan. Ya. Bidang kehidupan apa? Ya, ekonomi, politik, dan segala macam jalan terus. Nah, oleh karena itu sudah sekalian, kita mesti mengerti bahwa di era modern dengan kemajuan seperti itu, ada banyak ekses akibat yang negatif juga
dalam hubungan kita dengan keluarga. Perubahan itu mempengaruhi komunikasi keluarga. Ilmu, pengetahuan, dan teknik begitu maju di era modern nih. Makanya judulnya adalah komunikasi keluarga di dalam zaman modern. Teknologi memang memberikan berbagai kemudahan yang membuat nyaman kepada pekerjaan manusia. Nyaman, mudah sekali. Dulu pakai orang, sekarang pakai robot. Dulu pakai satu persatu, sekarang pakai mesin. Nutup botol juga pakai mesin. Ngepack juga pakai mesin. Tinggal di ujung sana beres. Waktu saya belajar di Amerika, saya mahasiswa dan ada giliran untuk melayani asrama, untuk melayani rumah makan. Mahasiswanya ribuan, jadi juga harus dilayani pakai teknik. Saya satu kali bagian pencucian piring. Ya nyuci piring juga pakai mesin. Rujuk. Piring satu persatu disusun, langsung dibersihkan, disemprot, disabunin pakai mesin. Ujung sana tinggal menerima jadi. Saya pikir bukan main mudahnya ya kemajuan teknologi zaman sekarang. Coba kalau masih kita cari sabun, rinso, segala macam. Tapi kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknik itu mempermudah, membuat jadi nyaman pekerjaan manusia. Tetapi teknologi ini juga telah mengubah komunikasi, hubungan di dalam keluarga berkenaan dengan penggunaan alat-alat modern. Komputer kita gunakan. Dulu surat ditulis, dikirim 1 minggu kemudian baru sampai di tempatnya. Kalau bercinta-cintaan, tunggu balasan seminggu lagi. Ada yang kalau keluar negeri bisa sebulan komunikasinya baru dapat balasan. Jadi 2 bulan kemudian kita baru mendapat balasan. Ini zaman dulu, saudara. Tapi teknologi telah mengubah komunikasi yang berkenaan dengan penggunaan alat-alat modern. Dulu komunikasi pakai surat, telegram, dan lain sebagainya, tetapi kini penggunaan HP ini gampang. Saya punya cucu di Singapura, saya telepon, oke, jamnya hampir sama. Tapi cucu saya yang di London, itu beda waktunya kira-kira 7-8 jam. Jangan kita sembarangan nelpon, dia lagi tidurnya nyakring di telepon, itu mengganggu. Jadi komunikasi kita lancar dengan alat-alat modern seperti ini. Ya, gadget, yang saya maksudkan gadget, disebut juga handphone, disebut juga smartphone. Phone itu ya, telepon yang bisa pinter, makanya disebut juga telepon pintar. Ini juga disebut smartphone, itu disebut handphone karena dipegang terus dalam tangan. Tapi nama umumnya gadget. Gadget itu alat untuk berhubungan. Ya. Nah, akibatnya ada juga dampak positif, tapi juga dampak negatif karena kesibukan dengan gadgetnya masing-masing. Sekarang orang dagang sangat menggunakan ini. Yang jual makanan juga open po, menawarkan makanannya pakai ini. Yang menawarkan pakaian
ada gambar pakaiannya bagus-bagus, ya, harga segini. Nah, gambar yang lain harga segini, yang lebih cantik harga segini, yang lebih murah harga segini. Semua ini dipakai ini. Sehingga orang berpikir kalau orang bisa memakai handphone, kita bisa hidup. Salah satu cucu saya itu adalah ahli rias kemanten. Tapi sekarang dia tidak suka rias kemanten. Kenapa demikian? Sekarang bikin TikTok aja, TikTok. Dibaca oleh ribuan orang, itu dia dapat duit sudah sekalian. Maka dia menggunakan handphone itu tidak lagi macam-macam. Bikin TikTok aja dia bisa hidup. Coba. Berapa gajimu dulu? 4 juta. Sekarang saya bikin TikTok 2 kali lipat penghasilannya. Coba. Zaman modern ini mempermudah pekerjaan manusia. Tapi sekarang itu kita lihat kemajuan modern itu menggunakan handphone, gadget-gadget segala macam yang membuat media ini luar biasa, terutama oleh internet. Sangat menolong di bidang ekonomi, antar negara, antar bangsa, pendidikan, politik negara, budaya. Sekarang dunia itu sudah menjadi satu keluarga. Komunikasinya mesti baik. Indonesia tidak bisa terpisah dari negara lain. Indonesia tidak bisa terpisah dari China yang bikin kereta cepat. Indonesia butuh kereta cepat. Dia harus berhubungan juga. Jadi segala bidang kehidupan dikuasai. Politik, pendidikan, ekonomi, budaya. Dengan alat-alat modern yang paling hebat adalah internet. Itu gelombang suara kita itu, kalau kita ngomong, saya cinta Yesus. Itu gelombang suara, saya cinta Yesus. Bisa dikibarkan ke seluruh dunia. Suara saya, Julius Ishak Pendeta di Tasikmalaya, menyatakan saya cinta Yesus. Gelombangnya itu ditampung. Di udara itu menjadi alat penghubung. Kita manusia tidak lihat suara kita berjalan. Tapi ini ditampung oleh teknologi, ilmu pengetahuan, sehingga bisa gelombang-gelombang suara itu bisa dipancarkan melalui internet tadi. Nah, jadi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknik ini dapat mengubah hubungan antara anggota keluarga. Banyak dampak positifnya, tapi tidak sedikit dampak negatifnya. Banyak yang membawa manfaat, tapi tidak sedikit yang membawa mudarat, hal-hal yang merugikan. Itu sebabnya kita harus bisa memperhatikan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik. Bukan saja kita ini sudah terlalu sibuk dengan alat-alat modern ini sehingga mengurangi hubungan kasih, hubungan spiritual, hubungan rohani kita. Spiritual itu hubungan secara roh. Seperti saya yang mencintai cucu saya, buyut saya yang jauh, tapi roh saya dekat. Itu mengurangi hubungan begitu, saudara sekalian. Dan mengurangi juga hal-hal secara spiritual dan emosional kalau cuma melalui ini. Ini lihat gambar virtual.
Kalau kita hubungan kita ke Bandung, ya, kita dapat hubungan yang manis, emosi, sukacita, gembira dengan anak cucu kita, ya. Orang tua dan anak dalam keluarga. Tapi dengan adanya model virtual begini, lihat gambar dekat, tetapi jauh. Kita tidak bisa lagi mengasihi seperti dulu. Kalau dulu mengasihi, ketemu peluk, ketemu cium, ya. Sekarang tidak bisa lagi, ya. Antara orang tua dan anak dan keluarga pun tidak bisa. Bisa lihat gambar virtual. Jadi keluarga itu telah kehilangan dimensi kasih, sentuhan-sentuhan fisik sangat merosot, menjadi diganti dengan dimensi dengan virtual, alat-alat saja. Sebenarnya kita sudah merosot sekali hubungan keluarga itu, ya, sentuhan-sentuhan fisik sudah tidak ada lagi, cuma gambar aja begitu. Lain sekali. Saya kalau ketemu keluarga luar biasa. Cucu sampai buyut harus cium, ini pipinya kongcok. Karena itu kalau saya mau ke Bandung ini kumis harus dicukur dulu supaya jangan dicium sama buyut. Jadi gatel, sebab penting ini, ya. Ya. Dengan alat-alat komunikasi ini, orang jauh bisa menjadi dekat. Di Amerika jauh, tapi bisa dekat. Tapi sebaliknya orang dekat bisa menjadi jauh. Dengan segala akibatnya. Kita rumah tangga sama istri dekat, ya. Tapi dengan kemajuan teknik macam begini, orang dekat jadi jauh. Orang jauh jadi dekat. Kenapa? Suaminya pacaran sama orang jauh, dekat. Istrinya jadi jauh dengan suami istri. Apalagi kalau sudah jatuh cinta, melakukan hubungan gelap dan sebagainya, jauh sekali. Orang jauh menjadi sangat dekat, sebaliknya orang dekat menjadi sangat jauh, dengan segala akibat negatifnya gara-gara ini. Orang kalau mau ganggu seorang gadis, dak dikduk. Tapi kalau mulai dengan ini, ada sautan nyaman, mulai main gila. Karena itu banyaknya perceraian, rumah tangga yang pecah. Zaman ini. Saya selidiki setiap tahun berapa orang Indonesia yang bercerai. Saya menemukan angka 514.443 keluarga yang bercerai. Lebih dari setengah juta loh. 514.443. Itu akibat hubungan-hubungan yang tidak beres di dalam zaman ini. Akibat banyaknya main-main di sini. Tapi kalau orang dekat sama dekat, tiap hari ketemu istri, tiap hari ketemu suami, ya, cium. Ya. Saking seringnya kita bertemu keluarga, keakraban kita terjamin. Tapi kalau pakai gadget terus, orang jauh menjadi dekat, orang dekat jadi jauh, punya pacar jauh,
Sekali-sekali aja ketemu di hotel. Ini zaman sekarang begini. Kemudian gadget yang berlebihan membawa dampak buruk bagi perkembangan emosi dan sosial anak-anak. Jadi kalau kita berlebihan atau belum waktunya anak diberi gadget, menggunakan gadget, ini merugikan, dampaknya buruk terhadap pertumbuhan manusia secara wajar, perasaan, emosinya jadi nggak wajar. Kemudian hubungan dengan sosial, dengan masyarakat lain juga jelek, menjadi tertutup karena asiknya melalui gadget saja. Ini jelek sekali, saudara. Penggunaan gadget sebelum waktunya atau berlebihan bisa membuat anak menjadi pribadi yang tertutup. Dan mau anak saudara, cucu saudara, jadi pribadi yang pendiam, tertutup, suka menyendiri. Ini orang yang begitu nggak bisa cari duit, nggak bisa. Kerja nanti di perusahaan nggak laku, sebab tidak melatih dengan baik. Tapi kalau di rumah kita harmonis, dengan teman-teman sekantor harmonis, senyumnya murah, pengampunannya maaf murah, maju sekali pergaulannya. Hubungan sosialnya tinggi. Kalau dia bisa berhubungan cuma 3 manusia, 4 manusia, orang lain bisa dengan 1000 manusia, siapa saja. Senyumannya murah, kalau dagang laku, kalau jadi perkoper penjual, salesman, laris. Sekarang itu diperlombakan. Salesman wanita banyak dipakai ketimbang pria. Sebab wanita itu diperalat. Satu, kecantikannya diperalat. Kedua, keramah tamahannya. Ketiga, senyumnya. Aduh. Makanya lebih laku wanita sebagai penjual. Coba lihat kalau ada pameran mobil, yang jaga ada yang laki-laki nggak? Yang model begini. Itu semua perempuan. Ya. Itu orang yang biasa terlatih hubungan sosialnya ya, dengan orang lain, maju. Kemungkinan yang lain adalah gadget itu menyebabkan kecanduan. Orang yang biasa pakai ini kecanduan, seperti orang kecanduan narkoba atau alkohol, ini juga membuat kita kecanduan. Saya sampai membaca ada orang yang diambil orang tuanya gadgetnya secara paksa. HP-nya dirampas. Anak itu sampai bunuh diri. Itu emosinya buruk. Komunikasinya buruk. Sampai dia bunuh diri. Nggak masuk akal. Tapi ini di koran kita baca, di TV kita baca. Ya, itu akibat gadget yang berlebihan. Ya, karena itu sudah kan, kita harus berusaha bagaimana cara membatasi dan mengatasi. Saya lihat satu anak umur 2,5 tahun tidak mau makan, kecuali gadgetnya ditaruh di situ, terus matanya sambil disuapin. Umurnya 2,5 tahun. Ini kita harus bisa mengatasi. Kalau waktu 2,5 tahun tidak bisa diatur, nanti besarnya jadi manusia macam apa? Jangan sampai gadget itu menjadi kepentingan. Gara-gara orang sibuk, orang tua sibuk, kasih aja gadget. Banyak macamnya. Ada anak-anak yang belum waktunya, dia menderita penyakit leher. Karena kaku melihat gadget saja.
ada yang menderita penyakit mata, matanya gatal, kekurangan air mata, harus ditetesin. Karena matanya terus lihat ini membawa pengaruh yang jelek bagi kesehatan manusia. Oleh karena banyaknya buruknya hal-hal itu, kita harus mempunyai cara ya untuk mengatasi hal-hal yang buruk itu dalam komunikasi keluarga. Caranya satu, melalui pendidikan keluarga, bimbingan dan pengawasan dari orang tua. Kalau orang tuanya dungu, tidak mengerti, masa depannya gelap. Masa depan anak cucunya gelap, masa depan orang tuanya juga gelap. Kalau anak cucunya gelap, tidak bisa hubungan, tidak bisa dagang, tidak bisa kerja dengan orang lain, maka engkong omanya, akan banyak menderita di masa depan. Karena itu, nomor satu harus melalui pendidikan keluarga. Orang tua dan anak harus memperhatikan anak-anaknya. Bimbingan dan pengawasan harus dilakukan orang tua. Kalau engkau tidak melakukan sekarang, maka engkau di hari besok akan menangis dan akan menjadi orang yang sangat tidak beruntung. Kita baca kitab Ulangan 1-3. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan alam, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Artinya kemana saja, kapan saja harus dilakukan. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Jadi pendidikan keluarga yang terutama untuk menghindari buruknya, kerugiannya daripada hubungan keluarga. Supaya seumur hidup kita, kau dan anak cucumu, berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan padamu supaya lanjut umurmu. Kalau kau pegang perintah Tuhan, umurmu panjang. 3, dengarlah hai orang Israel, lakukan ini dengan setia. Jadi saya tidak mengatakan jangan cuma kasih makan anak. Ada yang kaya kasih susu. Tapi bimbingan untuk mendekat kepada Tuhan itu bimbingan yang utama. Mengapa saya diberkati Tuhan? Pertama kali yang kenal Tuhan adalah nenek. Ibunya ibu saya. Kemudian menurun ayah ibu saya. Lalu kemudian menurun kepada saya dan saudara-saudara saya. Lalu menurun kepada Rubin dan saudara-saudaranya. Dari Rubin pada anak-anaknya. Dari anak-anak Rubin, Jessica, Jovita, menurun ke ke-6, yaitu Nathanael, Ned, dan Ben. Sudah 6 turunan. Nomor 1, Tuhan. Nomor 1, Tuhan. Dan Tuhan bilang, berbahagialah orang yang takut akan Allah dan amat suka segala perintahnya. Angkatan orang benar ini diberkati, anak cucunya perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan kekal untuk selama-lamanya. Mazmur 112 atau Mazmur 100 Lusin. Baca di rumah dengan baik-baik.
janji Tuhan kepada kita. Anak cucunya perkasa di bumi, baca, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan amat suka akan segala perintahnya. Saudara sudah termasuk orang yang takut akan Tuhan belum? Buktinya, saudara suka akan firman Tuhan belum? Saudara sudah menerima janji Tuhan? Belum. Anak cucunya perkasa di bumi. Janji Tuhan yang lain, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Lalu kemudian kebajikan, semua hal yang baik sepanjang hari umur hidup kita. Baca Mazmur 100 terusin. Ini janji Tuhan. Kemudian kita baca lagi 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi ajarkan anak-anak kita tuh membaca kitab suci dari kecil. Suruh dia baca Mazmur. Suruh dia baca pengkhotbah. Suruh dia baca Injil Lukas, Yesus sebagai manusia. Suruh dia baca Injil Yohanes. Perjanjian lama 2 saja. Perjanjian baru 3. Ya. Injil Lukas, Yesus manusia. Injil Yohanes, Yesus anak Allah. Manusia bisa lemah, anak Allah selalu kuat. Kemudian baca kisah para rasul. Demonstrasi kuasa Allah. Terus kuasa Allah. Dari pasal 1 sampai akhir. Kuasa Allah digambarkan supaya pikiran anak itu tumbuh. Hebat Allah kita itu. Hebat Tuhan kita itu. Tumbuh dengan kuat dalam jiwanya. Maka dia menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Ya. Dari kecil mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau orang tahu Alkitab, kita maju. Kita diajar hal-hal yang indah, yang baik. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Kita tahu salah kalau kita sudah baca Alkitab. Kalau kita belum baca Alkitab, kita tidak tahu salah. Untuk apa lagi? Memperbaiki kelakuan. Kalau anak kita bengal, jangan terus dimarahin. Enggak akan berubah. Suruh baca Alkitab bersama-sama ayah bundanya. Didoakan dan sebagainya. Sebab Alkitab itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya anak kita jadi benar, didik. Saya menyesal sekali banyak anggota gereja cuma pikir Yesus itu kalau kita berdoa dapat mendatangkan berkat. Yesus kita usahakan supaya menjadi pembawa berkat saja. Tanpa memperdulikan firman Yesus. Tapi firman Yesus katakan ajarkan dari kecil. Nanti janjinya Tuhan itu akan memenuhi kehidupan mereka. Ini ditulis oleh firman Allah bagi kita sekalian. Ya. Lalu kemudian melalui pendidikan umum yaitu sekolah. Itu juga membawa kebaikan. Tapi sekolah itu membawa kebaikan buat pikiran dan tubuh kita. Mental dan fisik. Tapi mahkotanya kalau kita berhubungan dengan Allah. Spiritual, mental, fisik. Roh, jiwa, dan tubuh anak itu bertumbuh. Diberkati Tuhan.
luar biasa. Jangan cuma 2. Untuk cari makan, mental, fisik, untuk bisa kenyang perutnya. Tapi kalau spiritual, hubungan dengan Tuhan, nomor 1, ya, melalui di sekolah, melalui pendidikan. Di sekolah kan ada yang disebut bimbingan dan penyuluhan, guiding and counseling. Tiap sekolah ada itu. Kalau anak nakal, diberi bimbingan dan penyuluhan, guiding and counseling. Melalui pendidikan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kerakyatan, dan seterusnya. 5 sila itu kalau dimengerti dan ditaati, itu menjadi hal yang baik. Indonesia orang yang berbahagia karena memiliki Pancasila, urutan yang aneh, yang ajaib itu diberikan kepada bangsa kita. Kemudian melalui pendidikan agama, baik di sekolah maupun di gereja. Ini harus kita perhatikan. Pendidikan agama di sekolah ada, di gereja ada. Ya, di gereja bentuknya dalam saya murid Kristus. Kelas berakar, bertumbuh, berbuah, dan seterusnya. Itu pendidikan agama melalui sekolah, melalui gereja. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut patut baginya. Tidak dikatakan didiklah orang tua. Artinya pendidikan itu mulai dari muda sampai tua. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau mudanya nempel pengajaran Alkitab, nempel rasa hormat kepada Tuhan, nempel rasa mencintai Tuhan. Jangan cuma mencintai Tuhan supaya Tuhan memberkati kita saja. Tapi mari kita memberkati Tuhan. Jadi biasakan hidup kita memberkati Tuhan. Jangan Tuhan itu kita gunakan sebagai alat. Kalau malam menjadi penjaga malam. Kalau siang jaga pabrik kita jadi anjing herer. Dan telah memperlakukan Tuhan dengan sangat rendah. Tuhan itu ada orang yang patut kita hormati. Ya, melalui pendidikan agama di sekolah maupun di gereja sejak kecil. Kemudian melalui banyak berdoa. Orang tua harus banyak berdoa untuk anak-anaknya. Mendoa, menumpangkan tangan atasnya. Melalui bimbingan rohani. Melalui pembimbing rohani. Di sini bukan saja harus pendeta, tapi aktivis pelayan Tuhan di gereja bisa membimbing. Guru-guru sekolah minggu bisa membimbing. Anak sekolah minggu kita itu 350 orang. Kalau hari Natal sampai 400 orang. Itu seperti Lydia dan guru-guru sekolah minggu lain, itu pembimbing rohani sudah. Juga harus didoakan oleh pendeta. Kenapa perlu didoakan? Selain pendidikan akal, maka ada satu yang lebih tinggi, pendidikan yang datang dari atas oleh kuasa Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus harus diam dalam hati kita. Maka pendidikan itu akan sangat kuat dan sangat ditolong. Sebab penolong itu adalah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, sedih, hibur. Yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Bapa, Anak,
Roh Kudus. Diutus dari surga. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Guru bisa mengajar, tapi ajaran yang kuat. Bisikan Roh Kudus dalam kalbu kita. Itu ajaran yang paling kuat, saudara. Ya. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan mengingatkan kamu akan semua yang Yesus sudah katakan kepadamu. Berbahagialah orang yang percaya akan Yesus dan percaya akan nabi-nabinya. Berbahagialah orang yang percaya akan Yesus Juru Selamat dan hamba-hambanya. Kalau kita mengajarkan itu, Roh Kudus akan turun dan kita mempunyai kemampuan yang besar. Puji Tuhan. Amin.